샛별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya. Gimana PR-nya udah dikerjain belum? Ada baru setengah, Bu. Gimana Baru sih? dapat 2, Bu. Yaudah Ibu ya. Tanggal 24 bulan 8 2021. Agam Dharma Erlangga. Agam lagi ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Agil Dwi Saputra. Telat, Bu, ibunya sakit. Oh ya, telat ibunya sakit. Dea Fernanda. Hadir, Bu. Oke, sehat Dea. Sehat. Ibu nih kayaknya agak-agak serem. Habis itu Dwi Hidayati. Hadir, Bu. Oke. Dwi Cantika. Gak masuk, Bu. Oke, banyak yang nggak masuk ya. Kita lanjut ke materi ya anak-anak. Udah bawa buku cetaknya belum? Ada, Bu, Ini buku yang terbaru ya, yang ilmu pengetahuan sosial KTSP. Nanti akan dibagikan buku yang terbaru ya. PR-nya udah dikerjain? Belum semua, Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi ya. Nanti materinya akan Ibu share di ini WhatsApp ya. Nanti bisa ketua kelasnya ya, Dwi Hidayati bisa CP Ibu. Iya, Bu. Buka ya, halaman 7. Udah, Bu. Udah pada dibaca belum materinya semalam? Belum, Bu. Pada main game terus ya. Yang kedua itu materinya ada letak dan luas Indonesia ya. Materi yang A, pemahaman lokasi melalui peta. Ada yang tahu nggak artinya apa? Yo, coba Dea tuh, coba dijelasin. Tahu nggak? Lokasi itu apa? Tempat. Ya, pinter. Jadi, yang lebih jelasnya itu, lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar ya, yang dengan biasanya menggunakan skala. Coba dia diulangi lagi gimana? Oke, dilempar ke Dwi coba. Pada ini kan ada juga wawasan bangsa Bali Bolinia merupakan pembuat peta pertama digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Jadi itu udah lama banget ya. Pada peta tersebut digambarkan pada tanah liat. Jadi belum pada kertas, apalagi sekarang tuh kertasnya udah model yang licin, gambarnya bagus. Dulu tuh benar-benar warnanya masih coklat karena emang dibuatnya itu dari tanah liat dengan seperti menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan seperti jenis pensil dan kayu. Pinter. Berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil, sekitar segini, kurang lebih 2 kali lipat dari layar laptop ini. Itu ditulis sudah peta yang besar sekali. Bisa dilihat ya gambar peta yang ada di situ seperti ini ya, seperti ini. Nah, coba dilihat ya, Lampung di sebelah mana Dea? Kanan. Oke, bener. Dwi, Jakarta di bagian mana? Kiri. Bener. Kalau menurut kalian Indonesia itu luas atau enggak? Luas banget, Bu. Oh iya, sangat luas. Kenapa di dalam peta itu ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang bisa jelasin? Ya, coba. Kalau warna biru itu melambangkan lautan, Ibu. Warna hijau melambangkan tanaman perhutanan. Kalau ada yang merah berarti Kebakaran. pada ini kan ada juga wawasan bangsa Bali Bolinia merupakan pembuat peta pertama digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Jadi itu udah lama banget ya. Pada peta tersebut digambarkan pada tanah liat. Jadi belum pada kertas, apalagi sekarang tuh kertasnya udah model yang licin, gambarnya bagus. Dulu tuh benar-benar warnanya masih coklat karena emang dibuatnya itu dari tanah liat dengan seperti menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan seperti jenis pensil dan kayu. Pinter. Berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil,
sekitar segini, kurang lebih 2 kali lipat dari layar laptop ini, itu ditulis sudah peta yang besar sekali. Bisa dilihat ya gambar peta yang ada di situ seperti ini ya, seperti ini. Nah, coba dilihat ya, Lampung di sebelah mana deh ya? Kanan. Oke, bener. Dwi, Jakarta di bagian mana? Kiri. Bener. Kalau menurut kalian Indonesia itu luas atau enggak? Luas banget, Bu. Oh iya, sangat luas. Kenapa di dalam peta itu ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang bisa jelasin? Ya, coba. Kalau warna biru itu melambangkan lautan, Ibu. Warna hijau melambangkan tanaman perhutanan. Kalau ada yang merah berarti Kebakaran. pegunungan. Pegunungan api ya kan, pegunungan api kan udah kamu nanti di sini deh. Sebenarnya di sana aja kalau nggak ada yang ketawa. Negara yang terdekat dari Indonesia kan Singapura ya. Mana remote-nya? Coba kamu kan buka kan? Coba Dea sebutin negara yang paling dekat dengan Indonesia. Malaysia. Terus Dwi. Singapura. Bagus, pinter banget ya. Oh iya, jangan lupa untuk tugasnya minggu depan itu membuat peta Indonesia ya. Oke, jangan lupa ya. Pokoknya dibuat dengan sedetail mungkin. Mungkin ya. Digambar ya, Bu. Iya, pakai kertas, jangan pakai kertas HVS ya. Kalau pakai kertas HVS nanti takutnya gampang sobek. Diwarnanya juga gampang sobek. Beli Karton itu bisa ya, Bu. karton, terus habis itu ukuran berapa ya? 1,5 meter. Kebanyakan nggak 1,5? Karton udah 1,5 meter ya? Nggak ada ya? Pokoknya ini pakai buku gambar yang tebel, yang harganya 10 ribuan itu ya. Yuk lanjut di halaman 9. Itu ada aktivitas kelompok. Nah, tadi kan tugas individu ya buat peta Indonesia. Ini tugas kelompoknya. Tuh perhatikan peta wilayah Indonesia yang udah kalian buat tadi. Habis itu negara-negara dengan batasan Indonesia. Jadi Singapura, Malaysia gitu. Langsung aja dibuat batasannya dengan menggunakan krayon ataupun pensil yang sejenis spidol, yang tebel-tebel. Deskripsikan keadaan muka bumi satu pulau besar di Indonesia. Ayo, apa pulau terbesar di Indonesia? Kalimantan. Sumatera, Bu. Iya, bagus, pinter. Apalagi deh ya? Oke, nanti bisa belajar bareng-bareng ya. Nah, sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunan. Komponennya itu terdiri dari judul peta, skala peta, ada juga orientasi utara, simbol peta, dan lain-lain. Coba Dea jelasin tentang judul peta. Coba nanti dicatat ya. Ya, Bu. Judul, coba sekarang dicatat yuk, dicatat. Karena kan buku yang ini, yang terbaru belum dibagi ya. Belum, Bu. Itu buku yang lama. Oke, udah dimulai ya. Judul peta adalah judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta adalah judul sebuah peta, itu peta penggunaan lahan di Indonesia. Peta penggunaan lahan di Indonesia. Koma. Maka isi dari peta tersebut adalah gambaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Nanti kalau ibu suruh nyebutin contohnya bisa ya, dihafalin ya sebelum dibagi bukunya. Kira-kira kayaknya sekitar 2 minggu lagi bukunya dibagi. Yang B, skala peta. Skala peta itu ada 2 ya. Yang pertama skala angka, yang kedua skala garis atau grafis. Yang C, orientasi utara.
itu biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Selanjutnya, oh ya, sekarang langsung belajar. Coba ini ya, kita belajar tentang seperti ini. Mari kita tutup dulu ya. Oke. Coba ada yang bisa sebutin. Tenggara. Tenggara, timur laut. Biasa. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, timur tenggara. timur, Timur tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara. Ayo. Timur. Oke. Orang itu. Wala. Dwi juga pilek. Ini sebenarnya bisa sih. Dwi juga pilek ya. Kita telepon di YouTube udah nih. Ojo. Iya, tapi ojo. Udah belum deh. Kita lanjut ke halaman 10 ya. Oke. Di sini jelas tertera itu apa coba ini namanya? Itu Apa coba? Gambar apa? simbol Arah mata Angin. Angin. Coba yang ini deh apa bacaannya? D Barat. simbolnya. barat, Yo Dwi. Barat laut. utara, Timur laut, timur, barat, selatan, barat daya. Coba sekarang kita sedang menghadap ke Utara. pinter. Jadi nanti kalau pas buat gambaran itu yang buat peta harus bisa ya bedain mana timur, mana barat, barat daya, tenggara ya. Oh ya, yang terakhir itu di D, bagian D ada simbol peta. Udah ya simbol peta? Udah? Di simbol peta itu ada yang satu, nomor 1 simbol titik. Yang kedua simbol garis. Sudah deh ya, Debu. yang ketiga simbol warna. Yang keempat simbol area. Nah, ada yang bisa coba jelasin contohnya nggak simbol-simbol yang ada di peta itu seperti apa? Misal segitiga itu menggambarkan apa? Segitiga pegunungan. Kalau segitiga yang hitam berarti pegunungan yang tidak aktif. Kalau yang merah berarti Yang aktif. iya. Kalau segi 4 merah ibu kota Negara. pinter. Kalau lingkaran itu ibu kota Provinsi. pinter. Berarti kalau ada keterangan itu lingkaran di tengahnya ada lingkaran warna merah, itu berarti kalau ada tulisannya Lampung berarti ibu kota provinsi Lampung gitu ya. Terus lanjut ke simbol garis. Ada yang bisa jelasin? Simbol garis itu contohnya seperti yang ada di gambar. Ada kayak simbol sungai, simbol jalan raya. Kalau dua jalan dikaliku berarti simbol jalan. Jalan raya. Kalau lurus berarti simbol jalan lain yang ada di desa. Oke. Coba tadi yang liku-liku tadi ya bukan jalan tol ya. Kalau yang lika-liku tadi apa? Jalan Raya. Pinter. Nanti dibelajarin lagi ya di rumah ya, diulangin lagi. Coba kalau simbol warna ada yang bisa tahu? Hijau ketinggian 0 dari sampai kuning 100 sampai 100. Yang lebih kuning lagi 500 sampai 1000. pinter. Nanti kelanjutannya bisa dipelajarin lagi ya. Jangan nyontek ya, Dwi ya. Nanti nyatet ya, catatnya dibuat lagi ya yang bagus. Nomor 4 belum ya? Udah ya, nomor 4 simbol warna ya. Kalau hijau berarti Daratan. danau. Ya, aduh, ini sejak libur seminggu gara-gara apa? Pembersihan ini. Habis semesteran bersih-bersih kok lupa deh ya. Kalau titik-titik berarti rawa. Kalau gini-gini zigzag-zigzag kayak rumput berarti sawah. Kalau kayak bata disusun gitu berarti formasi buatan kapur. Oke? Apa dia?
garis khayal. Jadi intinya tuh berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang gitu ya, dan garis bujur. Ingat apa? Garis lintang dan garis bujur. Pinter banget. Yang terakhir F. Inset. Peta kecil yang ada pada suatu peta. Intinya yaitu itu untuk menunjukkan lokasi suatu daerah dipetakan di antara lokasi yang lain yang lebih luas. Jadi itu sebenarnya tempat kecil tapi yang dipetakan di antara peta yang besar. Nih, misalnya nih, ini sebenarnya kan nih, tapi dia di sini nih. Nih. Jadi dia di antara di sini, sudah nih letaknya di sini nih. Nih juga ya. Yang G, luas legenda. Legenda. Luas terus ibu ingetnya ya. Ada yang tahu legenda itu apa? Bukan cerita zaman dulu ya, bukan, tapi menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yuk, coba yuk ini digambar dulu ini ya, bagian sama Dea ya bukunya ya, digambar dulu. Ibu mau ini. Bu diwarnain nggak? Bawa pewarna nggak? Enggak. Ya udah mau warnanya di rumah aja ya. Ya. Ibu lagi agak-agak pilek ini. Apa deh ya? Kemarin liburan kemana kalian? Di rumah Bu main game. Main game. Gak TikTok kan? Gimana kalau tentang peta ini nanti hasil kalian kita bawa ke TikTok, kan bagus tuh karyanya. Kalau bagus tapi Kuota Bu. oh iya nggak dapat FYP Bu. Nggak ada followers. nanti kita beli follower. Udah ya, kalian lanjutin ya. Kok gue tak? Dea, yang rajin ya belajarnya. Gimana nih kok nilainya kurang? Ibu nambahinnya dari mana ini? Dari buku aja. Ya. Dulu emailnya kemarin udah dikirim ya sama ibu ya? Udah email ibu belum? Sudah Bu di chat WA Bu. Iya ya. Sekarang materi lanjutannya buat tugas ibu kirim ke email ya. Oke Bu. Oh iya udah masuk. Nanti di share ke temennya. Ini udah ibu kirim. Oh udah masuk Bu. Duh kan gak bawa HP. Feeling Bu. Ada-ada aja ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bentar lagi Bu. Udah selesai Bu. Pinter. Nanti ini ada ibu ada contoh-contoh peta. Nanti kalian bisa lihat di laptop ibu ya. Udah Bu. Udah. Ya. Coba diingat-ingat dulu itu. Nih, boleh lihat contohnya Dim. Sini dia. Ini. Ada punya laptop kan di rumah ya? Ada Pak Bu. Iya, nggak apa-apa, gabungan. Yuk, nih yang nggak pertama langsung ya. Ini yang gambar kedua, coba diperhatiin. Peta Provinsi Lampung.
Coba ini ibu kota Indonesia berada di Jakarta. biasanya itu kenapa ya bisa terkenal kalau di Jakarta itu ada monumennya apa? Monas. Terus yang di ujung Monasnya itu Mas. bagus. Udah pernah ke sana belum? Lewat tol. Lewat doang ya. Sama ibu juga belum pernah ke sana, cuma cerita aja seperti itu. Udah belum? Materi selanjutnya ya, yaitu letak dan luas Indonesia. Ambil perhatiin gambarnya ya. Ini ada gambar contoh peta Indonesia. Ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat-tempat yang lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh itu berada di daerah pantai. Kalau di daerah pantai itu kenapa coba suasananya pintar. Kalau pasang surutnya laut itu kalau pagi itu gimana? Pasang atau surut? Lupa ya dulu ya. Apa lupa ya kesana ya? Padahal pernah kesana kan? Tapi 5 tahun yang lalu. Oh iya ya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis. Yuk ditulis strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Ada yang tahu contoh pusat kota itu seperti apa? Seperti pantai misalnya, kalau di sini di pusat kota tuh ada di Lampung Selatan. Nah, ada juga Taman Metro. Udah ada yang pernah ke sana belum? Bagus ya? Bagus. Sekarang tuh rajin banget. Zaman dulu itu ada orang jualan banyak jajanan. Sekarang pada pindah ke Samber kalau nggak salah sih, ibu terakhir ke sana itu. Nah, selanjutnya itu Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur barat. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Bujur timur, salah, bujur timur maksud ibu. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis yang beriklim tropis. Iklim tropis maksudnya gimana? Terdapat 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Pinter. Karena lalu iklim tropis tersebut dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nih perhatiin ya, ini di gambar ibu nih ada diletos sebentar. Nih pas ya itu. Coba diperhatiin petanya. Ini peta dunia yang memperlihatkan posisi Indonesia berada di wilayah iklim tropis nih sebelah sini ya. Jelas sekali kan? Jadi intinya tuh kita tuh harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Sinar mataharinya selalu ada di sepanjang tahun. Suhu udaranya juga tidak ekstrim, tidak seperti di luar negeri yang ada salju. Musim salju itu sebenarnya di luar negeri ibu belum pernah ngerasain sih, tapi itu katanya tuh tinggi banget. Dan kalau keluar rumah ini tumpukan saljunya udah banyak banget. Lanjut ke halaman 18 ya. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara maupun dengan samudra. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu
sebelah utara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Selatan, Cina Selatan. Lalu, udah Dea, pegel ya Dea ya? Udah lama libur ya Dea? Terus sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan ayo mana coba Samudra Hindia. Pintar. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi dari sebelah selatan juga dengan Samudra Hindia, sebelah barat juga dengan Samudra Hindia. Yang terakhir sebelah timur, yaitu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Pintar. Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Coba, apa keuntungannya? Jadi Indonesia berada di tengah-tengah. Ya, jadi banyak sekali keuntungannya. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan oleh dunia, ya. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Coba Ibu pengulasan materi dahulu. Coba Dwi jelaskan tentang apa? Bukan. Bentar dulu ya. Jelaskan tentang ini Dwi bacaannya. Selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara. Ya, pinter. Coba Dea yang ini. Itu sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Iya, pinter. Sekarang ada tebak-tebakan ya. Oke. yang warna-warna aja, Bu. Iya, tenang. Gimana ya tadi Ibu sedikit lupa tadi. Ini baru di sini aja ya, mau sini. Ini nih, ada nih peta. Nih, yuk tebak-tebakan peta. Coba Indonesia berada di mana? Ini Indonesia, Bu. Oh, pinter. Kalau ini, Malaysia. pinter. Jakarta berada di titik mana? Coba ditunjuk Jakarta, yuk. Ini loh, Dea. Oh, ya. Perhatiin lagi ya, Dea. Medan. Ini atas. Pinter. Coba tempat kita ya, Lampung. Ini, Bu, Bandar Lampung. Pinter. Nah, udah sekalian, udah pinter-pinter ya. Bentar, Ibu matiin laptopnya bentar ya. Oke, apa? Tugasnya dikumpulnya kapan yang individu? Oh, yo nggak boleh gitu, Dwi. Dikumpul ya tugasnya ya. Kapan, Bu? Minggu depan ya, Minggu, Bu. 2 minggu aja jaraknya ya. Karena Kalau kan yang itu kelompok? kalau kelompok dikumpul bareng ya 2 minggu ya. Cukup nggak waktunya 2 minggu? Cukup lah ya. Insya Tugas Allah yang minggu kemarin Untuk mana? yang nggak dapat kelompok, Bu, kayak Agil sama Agam. Oh, gabungan aja ya nanti itu. Ini Ibu bagi aja kelompoknya sekalian. Dewi karena Dewi sakit ya. Itu nanti Dewi masuk ke kelompok Dwi sama Dea biar Agil sama Agam. Agam ke toiletnya lama banget ya. Udah habis pikir Ibu, lama banget tempat tidur di toilet biar nanti di ini ya. Ya, Bu. Udah, semuanya dikumpul yuk, dikumpul. Oh, Dea nyuruh ya. Jangan lupa besok Dwi, minggu depan buku cetak yang terbaru ini Ilmu Pengetahuan Sosial yang kelas 7 langsung diambil. Ibu mau langsung ada kelas, kalian sambil nunggu nanti bisa tanya-tanya sama temennya ya, jangan keluar kelas. Negara. Negara, timur laut. Laut.
Tenggara, selatan, barat, timur tenggara. Timur tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara. Ayo. Timur. Oke. Orang itu. Wala. Dwi juga pilek. Nanti sebenarnya bisa sih. Dwi juga pilek ya. Kita telepon di YouTube kalau tadi. Ojo. Iya, tapi ojo. Udah belum deh. Kita lanjut ke halaman 10 ya. Oke. Di sini jelas tertera itu apa coba ini namanya? Itu Apa coba? Gambar apa? simbol Arah, mata, Angin. Angin. Coba yang ini deh apa bacaannya? D Barat. simbolnya. barat, Yo Dwi. Barat laut. utara, Timur laut, timur, barat, selatan, barat daya. Coba sekarang kita sedang menghadap ke Utara. pinter. Jadi nanti kalau pas buat gambaran itu yang buat peta harus bisa ya bedain mana timur, mana barat, barat daya, tenggara ya. Oh ya, yang terakhir itu di D, bagian D ada simbol peta. Udah ya simbol peta. Udah. Di simbol peta itu ada yang satu, nomor 1 simbol titik. Yang kedua simbol garis. Sudah deh ya, udah Bu. Yang ketiga simbol warna. Yang keempat simbol area. Nah, ada yang bisa coba jelasin contohnya nggak simbol-simbol yang ada di peta itu seperti apa? Misal segitiga itu menggambarkan apa? Segitiga pegunungan. Kalau segitiga yang hitam berarti pegunungan yang tidak aktif. Kalau yang merah berarti Yang aktif. iya. Kalau segi 4 merah ibu kota Negara. pinter. Kalau lingkaran itu ibu kota Provinsi. pinter. Berarti kalau ada keterangan itu lingkaran di tengahnya ada lingkaran warna merah, terus berarti kalau ada tulisannya Lampung berarti ibu kota provinsi Lampung gitu ya. Terus lanjut ke simbol garis. Ada yang bisa jelasin? Simbol garis itu contohnya seperti yang ada di gambar. Ada kayak simbol sungai, simbol jalan raya. Kalau dua jalan dikaliku berarti simbol jalan. Jalan raya. Kalau lurus berarti simbol jalan lain yang ada di desa. Oke. Coba tadi yang liku-liku tadi ya bukan jalan tol ya. Kalau yang lika-liku tadi apa? Jalan Raya. Nanti dibacain lagi ya di rumah ya, diulangin lagi. Coba kalau simbol warna ada yang bisa tahu? Hijau ketinggian 0 dari sampai 1. kuning 100 sampai 100. Yang lebih kuning lagi 500 sampai 1000. pinter. Nanti kelanjutannya bisa dipelajarin lagi ya. Jangan nyontek ya, Dwi ya. Nanti nyatet ya, catatnya dibuat lagi ya yang bagus. Nomor 4 belum ya? Udah ya, nomor 4 simbol warna ya. Kalau hijau berarti Daratan. danau. Dia, aduh, ini sejak libur seminggu gara-gara apa? Pembersihan ini. Abis semesteran bersih-bersih kok lupa dia. Kalau titik-titik berarti rawa. Kalau gini-gini zigzag-zigzag kayak rumput berarti sawah. Kalau kayak bata disusun gitu berarti formasi buatan kapur. Oke? Apa dia? Buatan kapur. Nah, ya ibu lagi batuk nih. Ya, Bu. Mana udah bisa? Bisa Bu. Ayo yang E yuk, lanjut ke materi yang E. Garis koordinat.
Ibu tulis simpelnya aja ya, kasih tahu materi simpelnya. Itu sama dengan garis khayal. Jadi intinya tuh berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang gitu ya, dan garis bujur. Ingat apa? Garis lintang dan garis bujur. Pinter banget. Yang terakhir F. Inset. Peta kecil yang ada pada suatu peta. Intinya yaitu itu untuk menunjukkan lokasi suatu daerah dipetakan di antara lokasi yang lain yang lebih luas. Jadi itu sebenarnya tempat kecil tapi yang dipetakan di antara peta yang besar. Nih, misalnya nih, ini sebenarnya kan nih, tapi dia di sini nih, nih. Jadi dia di antara di sini, sudah nih, letaknya di sini nih juga ya. Yang G, luas legenda, legenda. Luas terus ibu ingetnya ya. Ada yang tahu legenda itu apa? Bukan cerita zaman dulu ya, bukan, tapi menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yuk, coba yuk ini digambar dulu ini ya, bagian sama Dea ya, bukunya ya, digambar dulu. Ibu mau ini. Bu diwarnain nggak? Bawa pewarna nggak? Enggak. Ya udah, mau warnanya di rumah aja ya. Ya. Ibu lagi agak-agak pilek ini. Apa deh ya? Kemarin liburan kemana kalian? Di rumah Bu main game. Main game. Gak TikTok kan? Gimana kalau tentang peta ini nanti hasil kalian kita bawa ke TikTok, kan bagus tuh karyanya kalau bagus. Tapi Kuota, Bu. oh iya, nggak dapat FYP Bu. Enggak ada followers. nanti kita beli follower. Udah ya, kalian lanjutin ya. Kok gue tak? Dea, yang rajin ya belajarnya. Gimana ini kok nilainya kurang? Ibu nambahinnya dari mana ini? Dari buku aja. Ya. Dulu emailnya kemarin udah dikirim ya sama ibu ya? Udah email ibu belum? Sudah Bu di chat WA Bu. Ya ya. Sekarang materi lanjutannya buat tugas ibu kirim ke email ya. Oke Bu. Oh iya udah masuk. Nanti di share ke temennya. Ini udah ibu kirim. Oh udah masuk Bu. Loh kan gak bawa HP. Feeling Bu. Ada-ada aja ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bentar lagi Bu. Udah selesai Bu. Pinter. Nanti ini ada ibu ada contoh-contoh peta. Nanti kalian bisa lihat di laptop ibu ya. Udah Bu. Udah. Ya. Coba diinget-inget dulu itu. Nih, boleh lihat contohnya Dim. Sini dia. Ini. Ada punya laptop kan di rumah ya? Ada Pak Bu. Iya, nggak apa-apa, gabungan. Hmm. Yuk, nih yang nggak pertama langsung ya. Ini yang gambar kedua, coba diperhatiin. Peta Provinsi Lampung.
Coba ini ibu kota Indonesia berada di Jakarta. biasanya itu kenapa ya bisa terkenal kalau di Jakarta itu ada monumennya apa? Monas. Terus yang di ujung Monasnya itu Mas. bagus. Udah pernah ke sana belum? Lewat toh. Lewat doang ya. Sama ibu juga belum pernah ke sana, cuma cerita aja seperti itu. Udah belum? Materi selanjutnya ya, yaitu letak dan luas Indonesia. Kami perhatiin gambarnya ya. Ini ada gambar contoh peta Indonesia. Ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat-tempat yang lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh itu berada di daerah pantai. Kalau di daerah pantai itu kenapa coba suasananya pintar. Kalau pasang surutnya laut itu kalau pagi itu gimana? Pasang atau surut? Lupa ya dulu ya. Apa lupa ya kesana ya? Padahal pernah kesana kan? Tapi 5 tahun yang lalu. Oh iya ya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis. Yuk ditulis strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Ada yang tahu contoh pusat kota itu seperti apa? Seperti pantai misalnya, kalau di sini di pusat kota tuh ada di Lampung Selatan. Nah, ada juga Taman Metro. Udah ada yang pernah ke sana belum? Bagus ya? Bagus. Sekarang tuh rajin banget. Zaman dulu itu ada orang jualan banyak jajanan. Sekarang pada pindah ke Samber kalau nggak salah sih ibu terakhir ke sana itu. Nah, selanjutnya itu Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur barat. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Bujur timur, salah, bujur timur maksud ibu. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis yang beriklim tropis. Iklim tropis maksudnya gimana? Terdapat 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Pinter. Karena lalu iklim tropis tersebut dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nih perhatiin ya, ini di gambar ibu nih ada di laptop sebentar. Nih pas ya itu. Coba diperhatiin petanya. Ini peta dunia yang memperlihatkan posisi Indonesia berada di wilayah iklim tropis nih sebelah sini ya. Jelas sekali kan? Jadi intinya tuh kita tuh harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Sinar mataharinya selalu ada di sepanjang tahun. Suhu udaranya juga tidak ekstrim, tidak seperti di luar negeri yang ada salju. Musim salju itu sebenarnya di luar negeri ibu belum pernah ngerasain sih, tapi itu katanya tuh dingin banget. Dan kalau keluar rumah ini tumpukan saljunya udah banyak banget. Lanjut ke halaman 18 ya. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara maupun dengan samudra. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu
sebelah utara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Selatan, Cina Selatan. Lalu, udah Dea, pegel ya Dea ya? Udah lama libur ya Dea? Terus sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan ayo mana coba Samudra Hindia. Pintar. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi dari sebelah selatan juga dengan Samudra Hindia, sebelah barat juga dengan Samudra Hindia. Yang terakhir sebelah timur, yaitu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Coba apa keuntungannya? Jadi Indonesia berada di tengah-tengah. Ya, jadi banyak sekali keuntungannya. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan oleh dunia ya. Oke, bentar Ibu lihat dulu ya, pakai dulu di mata dulu. Gimana? Cukup, Bu. Coba Ibu pengulasan materi dahulu. Coba Dwi jelaskan tentang apa bukan. Bentar dulu ya. Jelaskan tentang ini Dwi bacaannya. Selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara. Ya, pinter. Coba Dea yang ini. Itu sungai, Terus? jalan raya, jalan lain desa, Apa? batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Iya, pinter. Sekarang ada tebak-tebakan ya. Oke. Yang warna-warna aja, Bu. Iya, tenang. Gimana ya tadi Ibu sedikit lupa tadi. Ini baru di sini aja ya, mau sini. Ini nih, ada nih peta. Nih, yuk tebak-tebakan peta. Coba Indonesia berada di mana? Ini Indonesia, Bu. Oh, pinter. Kalau ini, Malaysia. pinter. Jakarta berada di titik mana? Coba ditunjuk Jakarta, yuk. Ini loh, Dea. Oh, ya. Perhatiin lagi ya, Dea. Medan. Ini atas. Pinter. Coba tempat kita ya, Lampung. Ini, Bu, Bandar Lampung. Pinter. Nah, udah sekalian, udah pinter-pinter ya. Bentar, Ibu matiin laptopnya bentar ya. Oke, apa? Tugasnya dikumpulnya kapan yang individu? Oh, yo nggak boleh gitu, Dwi. Dikumpul ya tugasnya ya. Apa, Bu? Minggu depan ya, Minggu, Bu. 2 minggu aja jaraknya ya. Karena Kalau kan yang itu kelompok? kalau kelompok dikumpul bareng ya 2 minggu ya. Cukup nggak waktunya 2 minggu? Cukup lah ya. Insya Tugas Allah. yang minggu kemarin Untuk mana? yang nggak dapat kelompok, Bu, kayak Agil sama Agam. Oh, gabungan aja ya nanti itu. Ini Ibu bagi aja kelompoknya sekalian. Dewi karena Dewi sakit ya. Itu nanti Dewi masuk ke kelompok Dwi sama Dea biar Agil sama Agam. Agam ke toiletnya lama banget ya. Udah habis pikir Ibu, lama banget tempat tidur di toilet biar nanti di ini ya. Ya, Bu. Udah, semuanya dikumpul yuk, dikumpul. Oh, Dea nyuruh ya. Jangan lupa besok Dwi, minggu depan buku cetak yang terbaru ini Ilmu Pengetahuan Sosial yang kelas 7 langsung diambil. Ibu mau langsung ada kelas, kalian sambil nunggu nanti bisa tanya-tanya sama temennya ya, jangan keluar kelas.
Yuk pimpin doa. Semua siap. Yuk. Berdoa guys. Assalamualaikum. Teman-teman sudah tahu belum peta baru Indonesia? Peta Indonesia sudah diperbarui loh, terutama tentang perbatasan dengan negara-negara tetangga. Apa saja ya perubahannya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah batas antara Indonesia dengan negara kepulauan bernama Palau. Di bagian utara Papua Barat ada 2 pulau kecil, yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen. Sebelumnya, 2 pulau itu adalah milik negara kepulauan bernama Palau. Namun, ternyata kedua pulau itu masuk perairan Indonesia. Maka itu, Pulau Tobi dan Karang Helen akhirnya dimasukkan ke dalam peta baru sebagai bagian dari Indonesia. Selain perbatasan dengan Palau, diatur juga perbatasan negara kita dengan Filipina, tepatnya di bagian utara Pulau Sulawesi. Di peta lama, sebagian kecil wilayah perbatasan itu ditandai dengan garis putus-putus. Namun di peta yang baru, garis putus-putus itu sudah diubah menjadi garis lurus, karena perbatasan itu sudah sah secara hukum. Perubahan yang ketiga berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Laut Natuna. Awalnya, bagian utara laut ini masuk ke dalam wilayah Laut Tiongkok Selatan. Namun, di peta yang baru, bagian ini ternyata masuk ke dalam Laut Natuna, sehingga diberi nama Laut Natuna Utara. Keempat, di peta lama, zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di daerah Selat Malaka belum ditetapkan. Walaupun belum ada kesepakatan sah, Indonesia mengklaim zona ekonomi eksklusif itu lebih maju ke arah Malaysia. Maka itu, di peta baru, garis zona eksklusif diperjelas agar memudahkan kapal untuk melakukan patroli di perbatasan. Terakhir, di Selat Riau ada 2 karang kecil yang ternyata bukan milik Indonesia. Kedua karang itu bernama South Ledge milik Singapura dan Pedra Bianca milik Malaysia. Ukuran karang itu kecil, tapi di peta batasnya cukup besar. Di peta yang baru, batasan itu diperkecil dan diperjelas untuk memperlihatkan kedua karang itu bukan milik negara kita. Nah, itulah 5 perbedaan antara peta lama dan peta baru.